Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dandung Rudi Hartana membawakan mata kuliah Ketel UAP 1 dengan kode mata kuliah TMS 0509P pada program studi Teknik Mesin S1 Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Deskripsi mata kuliah. Di dalam mata kuliah Ketel UAP 1 akan dipelajari tentang uap, macam-macam bentuk ketel uap, dapur ketel uap, ruang bakar ketel uap, bahan bakar dan pembakaran, economizer, superheater, cerobong asap, air isian ketel, pompa air isian, perlengkapan ketel, dan alat keamanan ketel uap. Kemampuan akhir tiap tahap belajar atau sub CPMK, mahasiswa mampu melajari konsep ketel uap, mahasiswa mampu memahami jenis-jenis ketel uap, pipa-pipa api, dan pipa-pipa air. Mahasiswa mampu memahami ruang bakar dan proses pembakaran. Mahasiswa mampu memahami pipa-pipa didih, superheater, dan economizer. Mahasiswa mampu memahami pemanas udara dan cerobong asap. Mahasiswa mampu memahami alat bantu ketel uap dan alat keamanan. Mahasiswa mampu memahami air isian dan pompa air isian ketel uap. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, diskusi, dan tugas. Sistem penilaian tugas 30%, UTS 30%, dan ujian akhir semester 40%. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Selamat siang. Pada siang hari ini kita akan menyampaikan pertemuan pertama dari mata kuliah Ketel UAP 1. Di dalam mata kuliah Ketel UAP 1, kita akan mempelajari tentang uap, macam-macam uap, bentuk ketel uap, dapur ketel uap, ruang bakar, kemudian bagian ketel uap, ada economizer, superheater, cerobong, air isian ketel, dan pompa air isian. Serta nanti perlengkapan alat pengaman ketel uap, alat kelengkapan ketel uap. Gambaran umum ketel uap. Ketel uap adalah alat untuk mengubah air menjadi uap melalui proses mendidih. Proses pendidihan air memerlukan kalor. Salah satu dari proses pembakaran bahan bakar biasanya bisa pakai batu bara atau bahan bakar cair, bahan bakar gas, atau bahkan bahan bakar nuklir, berarti reaksi bahan bakar nuklir. Proses pembakaran bahan bakar dilakukan di dalam dapur ketel uap. Dalam proses pembakaran ini memerlukan oksigen, di mana oksigen tersebut didapat dari udara. Jenis-jenis ketel uap. Ditinjau dari konstruksinya, ketel uap, ada ketel uap tangki, ketel uap lorong api, ketel uap pipa-pipa api, di mana ketel uap pipa-pipa api ada ketel uap lokomotif, ketel uap lokomobil, ketel uap skot. Kemudian ketel uap pipa-pipa air. Ditinjau dari proses terjadinya sirkulasi, ketel uap pipa-pipa air sirkulasi alam, dan ketel uap pipa-pipa air sirkulasi paksa. Ketel uap tangki, jadi yang pertama ketel uap tangki. Tangki ketel dipanasi dari luar.
dan dinding ruang bakar berhubungan dengan udara luar. Sehingga efisiensinya rendah, kapasitas uap kecil, dan tekanan uap rendah. Jadi ini bentuk pertama dari ketel uap, sangat sederhana. Kemudian ketel uap dikembangkan lagi menjadi ketel uap lorong api. Kelemahan ketel uap tangki diatasi oleh ketel uap lorong api, di mana ketel uap lorong api mempunyai lorong api yang berada di dalam tangki ketel yang diselimuti oleh air, sehingga panas yang terbuang ke udara luar menjadi lebih kecil dibanding ketel tangki. Jadi dapur dari ketel diselimuti oleh air, berada di dalam tangki ketel. Sehingga efisiensinya menjadi lebih besar dibanding ketel uap tangki. Panas yang terbuang lewat cerobong asap, tetapi masih tinggi, masih banyak. Luas bidang pemanasnya juga masih kecil. Tekanan uap masih rendah. Sehingga ketel uap dikembangkan lagi menjadi ketel uap pipa-pipa api. Ketel uap ini mempunyai pipa-pipa yang cukup banyak, yang dilalui gas asap panas, sehingga luas bidang pemanas menjadi lebih besar. Dengan demikian, kapasitasnya menjadi lebih besar dibanding ketel uap lorong api. Karena luas bidang pemanasnya lebih luas, lebih besar, maka pemanasan awal menjadi lebih cepat. Tetapi tekanan kerjanya masih rendah, sama dengan ketel uap lorong api. Salah satu contoh ketel uap pipa-pipa api yang pada gambar ini adalah ketel uap jenis Scott. Jadi ada ketel uap lokomobil, ketel uap lokomotif, ketel uap Scott, di mana pembakaran berada pada ruang bakar yang berhubungan dengan lorong api. Lorong api berada di dalam tangki yang diselimuti oleh air, kemudian gas pembakaran, gas asap panas masuk ke lemari api, dari lemari api gas panas masuk ke pipa-pipa api. Pipa-pipa api jumlahnya banyak, kemudian baru masuk ke lemari asap, kemudian dibuang ke cerobong. Di dalam ketel uap pipa-pipa api, kapasitasnya sudah lebih besar, tetapi tekanan kerjanya masih rendah. Ini disebabkan karena kalau mau dipakai tekanan tinggi, itu dinding tangkinya harus kuat, harus tebal, sedangkan diameternya besar, sehingga diperlukan dinding tangki ketel yang besar. Untuk itu ketel uap dikembangkan lagi menjadi ketel uap pipa-pipa air. Di mana ketel uap pipa-pipa air, di dalam pipa isinya adalah air. Jadi air yang bersirkulasi di dalam ketel uap atau pendidih itu berada di dalam pipa-pipa air. Ketel uap pipa-pipa air dibedakan menjadi dua macam, ketel uap sirkulasi alam, air yang di dalam pipa, aliran air di dalam pipa terjadi karena perbedaan berat jenis air dan uap, tanpa bantuan pompa. Jadi air di dalam pipa dipanasi, berubah, ya, mendidih, terjadi gelembung-gelembung uap, kemudian perbedaan campuran air dan gelembung uap dengan air tanpa gelembung uap, maka campuran gelembung-gelembung uap dengan air akan bergerak ke atas, air yang dari tangki akan turun ke bawah, sehingga terjadi sirkulasi secara alami. Kemudian yang kedua adalah ketel uap sirkulasi paksa.
aliran air di dalam pipa-pipa terjadi dengan bantuan pompa. Jadi dibantu dengan pompa untuk pergerakan air di dalam pipa-pipa. Ketel uap sirkulasi alam dibedakan menjadi dua. Jadi ketel uap karena posisi pipanya itu lurus, ya, ketel uap pipa-pipa air lurus itu sering disebut dengan straight tube boiler. Kemudian ketel uap pipa-pipa air lengkung karena bentuk pipanya melengkung, jadi ada lengkungannya. Nah, contoh yang ada di gambar ini adalah ketel uap pipa-pipa air lurus. Jadi pipa-pipa didih dipanasi, posisinya pipa lurus atau pipa didihnya itu mendekati horizontal, ya. Kemudian terjadi perbedaan pada jenis gelembung uap campur air dan air, maka terjadi sirkulasi. Gelembung uapnya naik ke atas, kemudian ke dalam tangki dan dipisahkan. Airnya turun lagi ke pipa-pipa didih. Kemudian ini contoh ketel uap pipa-pipa air lengkung dengan dua tangki. Karena ketel uap pipa air lengkung itu posisi pipa didihnya itu tegak, maka sering disebut dengan vertical water tube boiler. Jadi karena posisinya pipanya tegak. Kemudian ini skema dari ketel uap pipa-pipa air 3 tangki. Jadi desainnya bisa dibuat sesuai dengan rencana. Ketel uap pipa-pipa air, baik itu sirkulasi alam dan sirkulasi paksa, kapasitasnya sudah besar, tapi tidak bisa untuk kecepatan kapasitas sangat besar. Untuk kapasitas sangat besar, maka dikembangkan menjadi ketel uap pipa-pipa air sirkulasi paksa, di mana ketel uap sirkulasi paksa terjadi aliran air di dalam pendidih dibantu dengan pompa. Jadi ada one drop boiler, ketel uap berpompa alir langsung. Jadi semua air didorong atau dialirkan oleh pompa dan semua berubah menjadi uap. Kemudian yang kedua, recirculation boiler, ketel uap berpompa sirkulasi. Di sini masih terjadi sirkulasi. Jadi ini skema yang berpompa air langsung. Jadi air dari pompa masuk ke economizer, kemudian dari economizer masuk ke pendidih. Dari pendidih menghasilkan uap, kemudian uap masuk ke pipa-pipa superheater. Keluarnya menjadi uap panas lanjut. Kemudian ini skema dari ketel uap sirkulasi, jadi sirkulasi paksa, recirculation. Jadi ada sirkulasi, jadi ada tangkinya. Jadi air dipompa masuk ke economizer, kemudian masuk ke tangki. Kemudian dari tangki dipompa ke pendidih ketel uap, menghasilkan gelembung-gelembung uap dan air, kemudian masuk ke tangki, uapnya terlepas ke atas masuk ke superheater, airnya kembali dipompa ke pipa-pipa didih. Begitu seterusnya. Jadi prosesnya secara kontinu. Nah, kemudian nanti kita akan membahas dapur ketel uap. Dapur ketel uap merupakan tempat terjadinya pembakaran bahan bakar yang menghasilkan kalor yang dibutuhkan untuk produksi uap. Jenis-jenis dari dapur ketel uap ada dapur rangka bakar pelayanan tangan, dapur rangka bakar mekanik,
dapur rangka bakar rantai. Kemudian juga ada dapur ruang. Dapur ruang itu biasanya digunakan untuk bahan bakar cair, bahan bakar gas, dan bahan bakar padat yang dibuat tepung. Jadi seperti batu bara itu dibuat tepung. Biasanya untuk kapasitas uap yang besar. Di dalam ketel uap itu ada alat pengaman. Jadi ada alat pengaman, ada alat kelengkapan ketel uap. Supaya pada saat bekerja, beroperasi itu bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan dalam kondisi aman. Karena ketel uap itu harus menghasilkan uap yang stabil. Misalkan kapasitasnya 100 ton per jam, ya harus menghasilkan tidak boleh 100 ton per jam, kemudian 50 ton per jam, 150, tidak boleh. Tapi konstan, sehingga uap yang dihasilkan 100 ton per jam, kemudian air dimasukkan juga secara kontinu. Nah, alat kelengkapannya itu ada satu manometer. Jadi manometer itu untuk melihat berapa tekanan yang ada di dalam tangki atau tekanan kerja uapnya. Berapa tekanan uap sekarang? Itu bisa dilihat pada manometer. Kemudian katup pengaman. Misalkan tekanan kerjanya itu 20 atmosfer, tapi tiba-tiba produksi uapnya meningkat, tekanannya naik, maka katup pengaman akan bekerja. Jadi kalau tekanannya lebih tinggi dari yang ditentukan, katup pengaman akan terbuka. Uap akan keluar dari dalam tangki, sehingga tekanan di dalam tangki akan turun. Pada saat tekanannya turun di bawah yang ditentukan, maka katup pengaman akan tertutup kembali. Kemudian ada gelas penduga. Gelas penduga ini fungsinya untuk melihat berapa tinggi permukaan air di dalam tangki ketel. Jadi ini diletakkan di samping dari tangki. Kita bisa melihat berapa tinggi permukaan air di dalam tangki. Permukaan air tidak boleh naik turun dalam ketel uap. Jadi harus kondisinya konstan. Kalau kondisinya turun, jadi tiba-tiba produksi uapnya naik, permukaan airnya turun. Nanti bagaimana? Kalau turun terus, nanti berbahaya bagi ketel uap. Maka ada alat pengaman yang namanya peluit bahaya. Jadi kalau tinggi permukaan air itu turun sampai di bawah batas terendahnya, maka uap akan masuk ke dalam pipa peluit bahaya, akan meleburkan sumbat lebur, dan uap akan keluar melalui sungkup peluit. Maka akan timbul bunyi lengkingan yang sangat keras yang bisa memberitahu operator bahwa air di dalam tangki ketel turun sampai di bawah batas terendah. Apa yang harus dilakukan operator jika mendengar bunyi lengkingan dari peluit bahaya? Operator harus segera memperbesar debit air masukan. Jadi debitnya harus ditambah sampai pada level yang ditentukan, pada level normal. Setelah itu, operator harus memperbaiki peluit bahaya dengan mengganti sumbat lelehnya. Nanti akan kita jelaskan pada bagian belakang. Peluit bahaya sudah, bagaimana jika peluit bahayanya ada masalah tidak berbunyi, atau berbunyi tapi operatornya pasti tidak ada?
air akan turun terus sampai bagian yang berhubungan dengan gas asap panas langsung. Ini berbahaya. Maka dalam ketel uap ada yang namanya garis api. Bagian ketel uap yang berhubungan dengan gas asap langsung, jadi gas panas langsung. Kalau pada posisi garis api ini terendam oleh air, maka suhu dari logam itu cuma sedikit lebih tinggi dari suhu airnya. Cuman kalau airnya turun sampai di bawah garis api, logam berhubungan dengan gas panas yang suhunya tinggi, misalkan 1500, kemudian di dalam tangki bersinggungan dengan uap yang suhunya 200 derajat, maka logam suhunya akan naik jauh di atas suhu uap. Sehingga kekuatannya akan turun, lama-lama ketel bisa rusak. Ketel bisa bocor, bahkan bisa meledak. Supaya tidak terjadi itu, bagaimana? Masih ada alat pengamannya, yaitu prop timah. Jadi prop timah itu dipasang pada bagian tertinggi dari tangki ketel uap yang mendapat pemanasan gas asap langsung. Jika sampai pada titik itu, airnya turun, maka sumbat atau prop timahnya akan melebur, akan meleleh. Kemudian setelah meleleh, uap dari dalam tangki akan keluar masuk ke ruang bakar melalui lemari api, sehingga uap ini akan memadamkan api yang ada di ruang bakar. Sehingga ketel tidak akan meledak. Cuma ya kalau sudah terjadi seperti ini ketel harus dimatikan. Jadi harus shutdown, maintenance. Kemudian jika ketel itu beroperasi normal biasa, continue, ada lagi yang namanya katup buang atau blow down valve. Jadi fungsinya katup ini untuk membuang sebagian air yang ada di dalam tangki ketel pada saat ketel beroperasi. Di dalam tangki lama-kelamaan akan menumpuk endapan-endapan kotoran yang ada berada di bawah atau bagian bawah tangki. Kalau ini tidak dibuang, maka bisa menjadi kerak, mengganggu proses pembentukan uang. Sehingga pada waktu tertentu secara periodik dilakukan blowdown, pembuangan air, pembuangan keran blowdown ini dengan diikuti penambahan debit air masukan, sehingga posisi airnya tetap pada level yang ditentukan. Masih ada lagi, jadi katup isian. Jadi katup keran, katup isian. Di sini ada dua, jadi ada katup yang untuk mengatur debitnya dan ada check valve-nya, jadi untuk menahan aliran balik. Jadi pada saat pompa air isian rusak, itu kalau mau memperbaiki, melepas pompa, air tidak akan keluar dari tangki melalui pipa air masuk. Di dalam tangki, airnya akan panas. Bahaya, siapa yang mau berani membetulkan? Jadi ada cek valve, aman. Kemudian untuk air isian ketel, ya, air isian tidak bisa dari sumur atau dari sungai itu langsung digunakan, tapi harus diproses dulu. Jadi ada proses
air isian ketel sebelum masuk ke dalam ketel uap, sebelum digunakan. Di mana syarat air masukan ketel uap untuk pipa-pipa api lebih rendah, lebih mudah dibanding dengan ketel uap pipa-pipa air. Kalau ketel uap pipa-pipa api, kalau pipanya ada keraknya, bisa dibersihkan. Ada lubang manhole di dalam tangki, jadi manusia bisa masuk untuk memperbaiki. Sehingga syaratnya tidak begitu ketat, jadi bisa membersihkan pipa-pipa dari tangki ketel uap. Tapi kalau ketel uap pipa-pipa air, airnya ada di dalam pipa, pipanya ukurannya kecil. Sehingga bagaimana membersihkannya? Ya supaya tidak terjadi kerak harus dilakukan pengolahan air masukan. Nah ini syaratnya berat atau tingkat kesadarannya harus rendah. Jadi airnya itu tidak banyak menimbulkan kerak di dalam pipa-pipa pendidik. Itu untuk syarat air masukan. Kemudian untuk pompa air isian untuk ketel uap, ini sesuai dengan tekanan kerjanya. Ketel uap tekanannya kerja berapa? Ya, pompanya harus mempunyai tekanan kerja sesuai dengan tekanan kerja ketel uap. Untuk ketel uap yang kapasitas besar, itu biasanya pompanya tidak cuma satu, tapi banyak. Jadi kalau ada yang rusak, itu tinggal nyuit aja, tinggal dipindah, sehingga operasinya itu tetap berjalan lancar, pompa yang rusak bisa diperbaiki. Ya ketel uap ini beroperasinya lama, jadi bisa tahunan kan gitu ya. Sehingga secara kontinu. Jadi kalau kita bicara masalah uap digunakan untuk apa ya? Ini macam-macam. Untuk produksi bisa, untuk pembangkit bisa. Contohnya adalah pembangkit listrik tenaga uap PLTU. Sekarang sudah ada yang 1000 megawatt. Jadi kalau untuk kebutuhan listrik di Indonesia 35.000 watt ya tinggal 35.000 megawatt ya tinggal dibikin aja 35. Sudah bisa mencukupi. Nah ini ketel uap masih digunakan begitu. Biasanya bahan bakarnya ya kita banyak batu bara, kita menggunakan batu bara karena di Kalimantan produksi batu bara cukup banyak. Itu untuk ketel uap. Nanti kita di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas apa itu bagian-bagian utama, ekonomizer, kemudian superheater, pemanas udara. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang lainnya. Nah ini untuk yang pertemuan yang pertama, biar bisa merefresh Anda suka dengan ketel uap, ya, ada tugas. Ya. Tugas yang pertama, ya, apa yang dimaksud dengan uap? Ada berapa jenis uap? Nanti silahkan Anda buat narasi, kemudian kita diskusikan di awal pertemuan minggu depan. Baik, untuk hari ini sebagai pembuka pertemuan pertama ini saja. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.